membuat benda itu bergerak, ya kan? Tentunya harus dengan magnet, ya. Nah, peristiwa ini menarik karena misalnya bagaimana dinamo itu bekerja, ya kan? Kalau kita menggerakkan sesuatu kan, misalnya mendang bola kan terlihat, ya. Jadi bola itu kena kaki atau ditarik dengan tangan. Nah, ini kan kenapa tiba-tiba kumparan itu bisa bergerak, ya, atau listrik itu bisa menggerakkan benda, ya. Oke, ya ini karena pengaruh dari gaya Lorentz ini. Siapa Lorentz nanti kalian bisa cari informasinya. Lorentz itu salah satu eh, ilmuwan, ya. Dia berjasa dalam bidang listrik dan magnet, ya. Nah, gaya Lorentz itu apa? Jadi penghantar yang berarus listrik, misalnya penghantar itu kawat, ataupun muatan listrik itu bisa proton, bisa elektron, ya, yang bergerak dalam medan magnet itu akan mendapatkan gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Nih, peristiwanya seperti ini. Jadi kalau kawat dalam medan magnet dia kan tidak akan terpengaruh, ya. Tapi ketika dialiri ternyata menyebabkan kawat ini dapat bergerak. Nih, ya. Nah, peristiwa ini akhirnya disimpulkan oleh Lorentz bahwa ternyata listrik yang dialiri arus dalam suatu medan magnet, listrik kawat yang dialiri arus dalam medan magnet itu dapat menyebabkan gaya, ya, dapat menyebabkan gerak seperti ini, ya. Itu karena ada gaya Lorentz. Jika kawat panjang L yang dialiri arus listrik I berada dalam medan magnet B, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz itu ini sesuai dengan persamaan ini atau rumus FBI, ya. F sama dengan B kali I kali L sin theta, di mana F itu adalah gaya Lorentz, B itu adalah kuat medan magnet, I itu adalah kuat arus, L itu panjang kawat, dan theta sudut antara kawat dan medan magnet, ya. Nih. Nah, untuk menentukan arahnya ini kan sebenarnya ini kan perkalian vektor, ya, karena arus itu vektor, kemudian medan magnet itu juga vektor, ya. Cross product, ya. Jadi ketika mana sih? Arus ini vektor arus dan tegak lurus dengan dikali dengan vektor medan magnet B, maka akan ada gaya. Gayanya selalu tegak lurus F, ya. Ini vektor semua, ya. Nah, bagaimana cara menentukan arah arus, ya? Arah gayanya, ya. Kenapa tadi kawat ini tidak ke sana, ya? Ini kan berarti ada medan magnet. Medan magnetnya dari utara ke selatan, ya. Ini pasti medan magnetnya ke sini, B, ya. Supaya kita bisa analisis nanti arah arus itu kemana, ya. Nah, langsung lihat contoh saja di sini, ya. Tentang medan magnet ini. Sebentar, saya akan. Kalian masih di situ kan? Del? Masih, Pak. Oke, terus kecewa gitu, ya. Nah, ini arahnya gini. Kalau kemarin kita belajar tentang bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet itu dengan aturan tahan kanan, ya. Ini kalian lihat kan seperti ini. Ini adalah arah arusnya I, kemudian ini adalah arah medan magnet. Nah, kalau ada gaya Lorentz, bagaimana arah gayanya? Ya sama, ya. Ini kita anggap sebagai I, ya, ujung telunjuk, kemudian yang tiga jari itu adalah B, ya, B atau medan magnet. Kemudian yang ujung ini, ibu jari ini adalah gayanya, gaya Lorentz, ya. Tadi saya bilang kan antara arus dan medan magnet, ini arus, ini medan magnet, ini kan selalu tegak lurus nih. Lihat. Tegak lurus, kemudian karena ini perkalian cross, maka akan ada gaya Lorentz di sini, gaya Lorentz seperti ini. Bisa, ya? Bisa dipahami, ya? Halo? Jadi 90 derajat gitu, Pak? Ya, jadi saling tegak lurus antara
arus, medan magnet, dan gaya Lorentz itu saling tegak lurus. Jadi seperti ini. Nah, kita coba akan analisis, benar nggak yang digambar itu? Ya, kan saya analisis dulu. Oke. Nah, kalau digambarkan seperti ini nih. Ada kawat diberi tegangan volt ya, baterai misalnya, dia akan timbul arus, ini arusnya, I-nya, ini ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kembali lagi, ya kan? Nah, ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan ada arus, maka akan timbul kawat ini diletakkan pada medan magnet. Ini adalah B-nya, medan magnet, ya, B. Kemudian ini adalah arah arus, I, maka arah gaya Lorentz-nya ke sana, ya. Yuk kita buktikan, ya. Kita gunakan aturan tangan kanan tadi, arah I ke sini, ya. Arah I searah dengan arah arus, B-nya ke bawah. Nih. B-nya ke bawah, maka lihat ibu jari itu adalah force-nya atau gaya Lorentz-nya, dia menuju ke saya. Bisa dipahami rekan-rekan? Halo, kelas ini? Jadi kalau saya gambarkan, ini adalah arus, ya. Kemudian adalah ibu jari kalian. Ini adalah arah dari B, medan magnetnya, ya. Ini adalah I. Ini B-nya ke bawah, ya kan? B-nya ke bawah. Ini adalah B-nya. Kemudian ini adalah F-nya, ibu jarinya. Bisa dipahami, rekan-rekan? Bisa, Pak. Di mirip sudut kubus gitu ya, Pak? Ya, sudut kubus. Ya, ini kan vektor. Ya, perkalian cross product. Oke, saya coba akan cek saja apakah sudah Pak. kelihatan. Yuk. Yang ke bawah tuh jari tengah. Yang ke bawah bukan 3 jari yang lain. Ini loh, 3 jari yang lain. Arusnya kan ke sana tuh. Ke bawahnya tuh B. Makanya ini loh, lihat ke saya. Ini kan arus. B-nya kan ke bawah tuh, dari utara ke selatan, magnetnya. Kemudian yang menuju ke saya ini, ya ini adalah gaya Lorentz-nya ke depan. Makanya yang tadi yang disimulasi tadi kan kawatnya bergerak ke depan. Bentar, saya ini share dulu. Pak, Yuk. kalau jarinya 6 gimana? Hah? Nggak jadi. Sebenarnya bukan, ini salah satu contoh saja. Kalau kalian lihat di YouTube atau mungkin di sumber yang lain, itu tidak hanya dengan seperti ini, misalnya dengan telapak tangan. Ini jari, ini bisa B, ini bisa I, kemudian yang arah telapak tangan itu adalah force-nya, gayanya. Ya. Jaringan. Oke, sekarang saya akan share dulu sebentar. Nah, ini contohnya. Sebuah kawat berarus listrik diletakkan di antara 2 kutub magnet, seperti gambar. Nah, kemana arah gaya Lorentz-nya? Yuk. Del. Ke depan. Ya, I-nya ke atas, benar ya? Arusnya kan ke atas. Kemudian B-nya kemana? Dari utara ke selatan kan? Gini ya? Benar? Tangan kanan, tangan kiri, Pak. Tangan kanan ini, tangan kiri saya ini. Dari selatan. Oh, saya dari selatan ke utara. Salah. Ya, makanya. Ini kan I-nya ke atas. Ya, B-nya yang ini, B-nya itu kan berarti dari utara ke selatan, seperti ini. Maka arah ibu jari saya atau arah gaya Lorentz-nya kemana? Christopher? Halo? Aldi kelas ini kan? Ke kertasnya, Pak. Ya, menuju
bidang kertas atau menuju layar nih kalau saya. Ya. Jadi arah apa namanya? Arah arah gaya lorennya menuju bidang kertas, ya masuk bidang kertas. Nah, kalau ini gimana? Jika arus listrik dialirkan ke bawah, ini cuma dibalik arusnya. Arah gaya lorennya kemana? Keluar, Hah? keluar bidang kertas. I-nya ke bawah, B-nya ke sana. Ya, ini Mm-mm. kan I. I ke bawah, B-nya ke sini. Aduh. Coba. I-nya ke bawah, B-nya dari utara ke selatan. Maka arah ibu jarimu kemana? Ke saya, Pak. Ya, ke saya berarti artinya? Ya keluar bidang kertas. Ya, keluar bidang kertas. Yang lain bisa dipahami? Ini harus dicoba nih. Saya nggak bisa ngelihat satu-satu nih soalnya. Edward, bisa? Halo? Bisa Pak, lagi memproses Pak, bentar. Oke, coba. Ya. Oke, satu lagi. Jadi gini, ini buat pengetahuan aja sih. Saya kembali lagi. Saya stop sharing bentar. Masih ada waktu mumpung. Nanti ini saya share, kemudian jendela. Nah, gambar tuh kan terbatasnya kan ini bidang 3 dimensi, ya. Bagaimana bidang 3 dimensi ini kita gambar menjadi bidang 2 dimensi, itu kan nggak gampang. Ini ada arah X, Y, dan Z. Ini kan bidang 3 dimensi ya, kalau kalian belajar matematika, ya. Ini ruang. Nah, untuk menggambarkannya seperti ini ya. Kalau saya gambarkan B-nya ini ke bawah, ini peristiwa ini saya gambar lagi ya peristiwanya. B itu kan ke bawah, jadi arah medan magnet itu B-nya ke bawah, ya kan? Kemudian arah arusnya ke sini. Ini adalah arah arus I, ya. Bagaimana saya menggambarkan force-nya atau gayanya? Gaya Lorentz arahnya kemana? Arah gaya Lorentz itu menuju ke kita. Maka saya gambarkan di sini adalah lingkaran dengan titik. Ini artinya dot, ya. Jadi artinya arah gaya Lorentz ini menuju ke kita. Lambang ini sama seperti kayak anak panah, ya. Anak panah kan seperti ini nih. Ini adalah ujung anak panah yang ke kita, ya. Kalau anak panah kan ada ujungnya, kemudian di belakangnya itu ada apa itu namanya? Buluhnya ya. Jadi ada seperti ini ya. Kalau ini dilihat dari depan itu kan ini kalau lihat kamera ya, tuh. Ini menuju ke depan tuh kan berarti hanya titik saja, dot. Jadi kalau anak panahnya itu ke kita, ke mata kita, berarti lambangnya dot seperti ini. Ya. Tapi kalau anak panahnya itu meninggalkan kita, lihat dari belakang ini ya, maka lambangnya adalah cross. Bisa dipahami rekan-rekan? Halo? Bisa Pak, bisa. Oke, jadi gambarnya kalau 3 dimensi ini kita buat menjadi 2 dimensi, gambarnya seperti ini. I-nya ke kiri, B-nya ke bawah, F-nya itu menuju ke kita. Ya. Oke. Jadi Tadi kalau cross-check ke belakang, Pak. close itu artinya misalnya kalau anak panah tuh ya ini panah berarti menuju ke kita atau menuju ke layar. Ya, jadi kita lihat pantat panah ya, apa belakangnya panah ya. Kalau kita ngelihat ujungnya panah ya, berarti dot. Tapi kalau arah medan magnetnya itu menuju ke saya atau menuju ke kertas, yang kalian lihat dari situ adalah cross-nya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Oke. Nah, itu misalnya seperti ini contohnya. Nih. Nah, seperti ini. Kawat lurus berarus listrik pada medan magnet, ya, gambarnya seperti ini. Nah, I-nya itu ke atas, kemudian
B-nya itu ke bidang kertas, ke cross tadi ya, maka F-nya benar nggak ke sini? Yuk dicoba pakai tangan. I-nya ke atas, B-nya ke menuju ke kertas, bidang kertas. Maka gambar F-nya benar nggak? Udah. Halo? Halo semuanya, selamat siang. I-nya ke atas. Suara saya Ke jelas. atas itu loh, lihat gambar Tapi- yang nomor 1. Waduh, I-nya ke atas, ngamuk B-nya ini Mas ke Speaker ya. bidang kertas. Makasih Nih, ya, Pak E. kalau saya tunjukkan. Jadi ini adalah I-nya ke atas, B-nya ini ke kertas, menuju bidang kertas, maka benar nggak arah F-nya ke kiri? Kalau di sini ke kiri ya. Hari ini kita gabung sama 12-3 ya? 12-4. Halo, 3 diem dan dong, 4 saya ya? bingung. Diem dong. Udah saya Iya, nggak Bu. bisa lihat kalian. Benar, Pak, benar. Benar ya. Yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, sekarang yang nomor 2, benar atau salah? I-nya ke bawah, B-nya menuju ke kita. Dot. Medan magnetnya ke kita. F-nya kiri, benar Pak. atau salah? Hah? Ke kiri. Ya, F-nya ke kiri, benar atau salah? Betul. Yang lain? Menurut saya juga betul, Pak. Ya. Ya, benar ya. I-nya ke bawah. Nih, lihat. I-nya ke bawah, B-nya menuju ke saya, ke mata saya atau ke saya. Maka F-nya lihat sama ke kiri, ya. Yang nomor 3. Yang join boleh I-nya open dot. cam-nya. Jadi I-nya menuju ke kita, B-nya ke bawah, F-nya ke kanan. Ya, betul ya. Ini kelas ini siapa aja sih? Saya nggak bisa lihat ya. Bu, Si saya izin off cam, 12 sinyalnya lemot 4. banget. Samuel di sini nggak sih? Oke, Tash. Makasih, Bu. Sini, Pak. Gimana saya yang benar? Yang nomor 3? Kayaknya sih Pak. Kayaknya dicoba. I-nya menuju mata. Nih, lihat. I-nya menuju ke kamu. Ya Pak. Kemudian B-nya turun. B-nya ke bawah nih. Jadi kalau digambar seperti ini. I-nya ke bawah. I-nya ke saya. B-nya ke bawah. Maka F-nya ke kanan. Benar? Ya Pak. Ya. Terakhir. Double tuh. I-nya ke saya. B-nya ke atas. F-nya ke kiri. Benar? Giovanni, Nicholas Giovanni ada di sini. Gimana Pak? Benar? I-nya kemana Pak tadi? Itu lo dilihat gambarnya. I-nya kan menuju ke mata, I-nya ke dot itu ke saya, B-nya Iya. ke atas, F-nya benar ke kiri. Oh iya bener Pak, bener. Benar ya? Oke. Ya begitu caranya untuk menentukan gaya Lorentz. Boleh meninggalkan kelas. Udah